Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimu lah, maka Musa menulis perintah itu kepadamu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika seistri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini dan juga bacaan dari Taurat, dari kitab Kejadian sudah jelas ya tentang perkawinan ya. Sudah jelas kan? Kalau sudah jelas, lalu kita nanti langsung aku percaya, anak doa, terus doa umat selesai. Gitu? Sudah jelas kan? Oh belum. Yang belum yang bagian mana? Nah sekarang saya mau tanya, yang kalau belum jelas itu yang bagian mana? Halo? Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Jadi seolah-olah di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus kan mengulang apa yang sudah ditulis dalam Taurat. Mereka tidak lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan, pasukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia juga. Di sana mau diungkapkan ada penegasan. Begini Ibu Bapak, zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus, itu masih ada bait Allah. Dan dalam bait Allah itu pasti ada imam-imamnya. Dan imam-imam itu hanya bisa menikah satu kali. Kalau misalnya imam itu menikah lalu istrinya meninggal, dia tidak lagi bisa menikah lagi. Karena satu kali. Tetapi yang diatur di sini itu bukan soal imam, tapi soal jemaat. Kawin cerai itu bukan urusan imam, karena imamnya tidak boleh menceraikan zaman Tuhan Yesus. Tetapi di sini tentang perceraian katanya boleh, namun di sana mau diungkapkan surat cerai dituliskan karena kekerasan hati orang itu. Maka Musa itu memperbolehkan menuliskan surat cerai. Dikatakan kekerasan hati. Kalau dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia orang rasane, tapi dalam bahasa Jawa itu rasane itu jero banget. Yakni karena kendablekan orang itu, ndablek sehingga orang itu cerai. Nah, ono rasane toh. Kalau pakai bahasa Jawa ono rasane tak? Tuh nek ndablek begitu. Ada rasane kopek gitu bahasa London. Karena kalau ibu saya dulu almarhum kalau memarahi saya dasar kopek gitu. Saya nggak bisa merasakan kopek ya pembahasan ngerti artinya ndablek gitu. Well adalah kok ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan.
Ndablek, karena kedablekan itulah. Nah, sekarang prinsip Tuhan bagaimana? Tuhan prinsipnya adalah sama, dia seperti Taurat Musa. Nah, kenapa kok sama? Begini Ibu Bapak, Tuhan menikahkan Adam dan Hawa di mana? Di dunia atau di Firdaus? Halo? Menikahkannya di mana? Di Firdaus. Berarti kalau di Firdaus ini berarti tampak bahwa perkawinan itu adalah rencana Tuhan. Bukan karena keinginan manusiawinya dari manusia itu, bukan karena istilahnya itu kenekatan karena ketertarikan secara birahi, tidak. Namun orang harus memahami bahwa perkawinan pria dan perempuan itu karena Tuhan yang membuatnya, Tuhan yang merencanakannya. Di sini kita bisa melihat Tuhan membuat perkawinan ini ada di surga. Lalu berlangsungnya, saya mau tanya dulu, kalau ini berlangsungnya sampai kapan? Kalau orang itu nggak cerai, berlangsungnya sampai kapan? Sampai di mana? Selama-lamanya? Enggak, hanya di bumi. Kenapa? Karena nanti setelah orang mengalami mati, tidak ada kawin dan dikawinkan. Betul? Sehingga perkawinan yang dibuat oleh Allah ini, itu endingnya di mana? Di bumi. Ibu Bapak, karena perkawinan itu hanya selesai di bumi, maka saya lebih senang untuk tidak kawin saja. Kenapa? Yang ingin kita carikan kedekatan dengan Tuhan, kan? Itu selama-lamanya, kan? Ya, makanya doakan supaya saya tetap mempunyai pilihan bahwa perkawinan ini hanya selesai di bumi, tidak layak untuk seorang imam. Betul? Betul. Berarti terima kasih doanya. Nah, Ibu Bapak terkasih, ini kita bisa melihat ini bahwa Tuhan yang membuat. Lalu sekarang, zaman Tuhan Yesus ada ketidakadilan. Ketidakadilannya apa? Kalau dihitung soal perzinahan, selalu yang disalahkan adalah perempuan. Yang disalahkan adalah perempuan. Tapi laki-lakinya nggak pernah disalahkan. Maka seolah-olah kalau terjadinya adanya perzinahan, itu yang disalahkan selalu pihak perempuan. Maka Tuhan nambahi bagian ending itu. Barang siapa menikah dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Barang siapa itu menikah dengan laki-laki yang bercerai, dia juga berbuat zina. Ada keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan itu membuat ini, jadi menegaskan apa yang sudah ditulis di dalam Taurat tidak dihilangkan oleh Tuhan. Namun Tuhan mentafsirkan kembali sesuai dengan zamannya itu, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama derajatnya dalam hidup perkawinan. Maka istilah dalam bahasa Jawa perempuan itu istilahnya hanya konco wingking, itu tidak dibenarkan. Nah, tapi seringkali saya kalau di dalam kanonik seringkali tanya, ibumu kerja di mana? Gitu kepada calon manten. Oh, ibu saya ibu rumah tangga. Oh ya, pekerjaannya apa sih ibu rumah tangga itu? Saya selalu tanya begitu. Ya, masak, nyapu, pokoknya bersihkan rumah. Apakah itu pekerjaan? Bukankah itu juga tugas suami? Bukankah itu juga tugas anak? Bukankah itu juga tugas anggota keluarga yang ada di situ? Berarti bukan melulu tugas ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga, kalau dia menikah, suaminya harus bapak rumah tangga. Karena seimbang. Betul? Jadi ibu rumah tangga itu kalau menikah, pekerjaannya harus dengan bapak rumah tangga. Terus kalau ditanya, nganggur? Tidak mungkin.
Lalu saya mengusulkan, bagaimana kalau kita sebut pekerjaan ibu itu adalah homemaker. Home itu sebetulnya kekerasanan. Kalau rumah kan house kan, kekerasanan. Maker, membuat orang kerasan gitu ya. Jadi pekerjaannya apa? Ibu homemaker, membuat orang yang ada di rumah kerasan. Nah, kalau kita melihat siapa yang homemaker di rumah, yang tidak ada punya pekerjaan di luar, nah, betulkah orang-orang yang dekat dengan Anda itu kerasan gara-gara Anda? Sekarang pertanyaan tersendiri, kerasan orang? Ataukah ibu itu malah menjadi monster karena marah terus? Nah. Pilih, sing di le, sing di, mumpung ono ibumu dadi orang rasani, sing di, sing gawe kerasan apa marah terus? Hah? Oh tergantung mood, iya, tergantung mood, berarti moody ya. Berarti ibumu namanya Bu Mudi kah? Tergantung mood. Baik, sekarang kita bisa melihat ada banyak hal yang bisa kita ungkapkan di situ. Nah, kalau demikian, kita bisa melihat bahwa kenapa ada seperti itu? Karena pria dan perempuan yang menikah ini derajatnya sama. Bahkan kalau kita mencoba mengutip dalam kitab suci, dikatakan laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, kudune sapa sing dadi kepala keluarga? Siapa? Siapa? Kalau kita mencoba menerjemahkan, menafsirkan isi kitab suci, laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, harusnya kepala keluarganya siapa? Siapa? Nah, saya mau tanya dulu pada Pak Polisi, sing kepala keluarga ini kudune sapa, Pak? Apa? Oh, numpang istri. Tapi hidup rumah tangga kan bukan berarti panjenengan hidup sebagai turis kan? Kalau numpang kan turis. Turis itu maksudnya turut istri. Turis itu artinya kan turut istri kan? Enggak. Tapi Paulus mengatakan di Efesus dan Kolose, laki-laki, hei suami, engkau adalah kepala bagi istrimu. Tetapi gereja tidak mau untuk memenangkan salah satu, tapi harus memenangkan kedua-duanya. Maka laki-laki dan perempuan itulah harus sama kedudukannya di dalam hidup rumah tangga. Ini sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita bisa bertanya-tanya, apakah itu sudah dilaksanakan dalam keluarga panjenengan masing-masing? Halo? Sudah? Sudah dilaksanakan dalam keluarga masing-masing? Yakin? Ya, baik. Kalau yakin berarti saya senang. Kenapa? Karena pasti di rumah itu kerap terjadi konflik. Loh, kenapa? Loh, karena sama-sama kuatnya, padahal pikiran dan hati masing-masing orang kan berbeda-beda. Nah, sekarang kalau orang itu merasa hukumnya itu sama, sederajat, sejajar, maka istri bisa mengungkapkan pikirannya dan hatinya kepada suaminya. Suaminya juga dengan bebas mengungkapkan pikiran dan hatinya, dan seringkali nggak gaduh. Maka selalu akan ada konflik, betul? Benar? Nah, sekarang kalau konflik itu, perbedaan pendapat itu, itulah salah satu ciri salib bagi suami istri. Yang harus Anda panggul terus-menerus. Kenapa? Karena ada sesuatu. Sesuatunya apa? Begini ibu bapak. Ada blessing-nya dengan konflik itu. Kenapa? Dengan konflik itu, panjenengan akan mengenal lebih dalam sapa to bojomu kuwi. Oh, kaya ngono kok iso konflik ya, gitu. Sehingga makin kenal sapa to iki. Sapa to iki gitu. Semakin akan tahu. Maka semakin pengenalan itu semakin akan membantu Anda untuk semakin menyatu.
Jadi pengenalan itu semakin membuat suami istri itu semakin kompak. Nah kalau sudah kompak, maka basa Jawa ini suami istri apa? Bojo garwa sema. Itu terjadi. Satu kata untuk mengungkapkan dua kepala dan dua hati itu. Bojo garwa sema. Maka konflik ini bukan hal yang menakutkan, namun justru menjadi blessing. Maka kalau terjadi konflik, jangan lalu main tangan atau main kaki. Kalau sudah main tangan KDRT kan. Kalau KDRT ini berarti telepon aja itu Pak Doni ya. Pak Dono ya, Don. Ya, Pak Don, bukan Doni. Pak Don ya, ditelepon ya. Jadi karena ada kekerasan, mumpung dia nyambut gawe ini pawil tabes. Kenapa? Karena itu adalah pelanggaran yang bisa dikenakan hukuman kepada pelaku. Namun, Ibu Bapak, kita bisa melihat bahwa konflik ini menjadi sesuatu yang sebetulnya gairah. Untuk apa? Untuk mengenal pasangan lebih dalam lagi. Dan kalau sudah menyatu, jangan-jangan nanti mempunyai adik baru lagi kan. Nah, itu. Nah, karena semakin lebih memahami, lebih bisa saling menyayangi lagi. Ini yang terjadi. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, kita bisa melihat itu yang terjadi. Lalu, kenapa Tuhan itu melarang adanya perceraian? Melarang adanya perceraian karena apa? Karena pertama mereka sudah disatukan oleh Tuhan. Yang kedua, dikatakan dalam bacaan kitab suci, mereka tidak lagi dua, tetapi satu. Nah, kalau menjadi satu, saya mau tanya dulu. Kalau kaki kita kesandung batu, sing ngomong aduh sapa nih? Sing ngomong aduh apa? Mulut. Apakah mulut itu kesumpel batu? Padahal yang nyandung batu apa? Kaki. Tetapi mulut ikut merasakan, pikiran juga. Tangan kita kecepet pintu, sing muni aduh sapa? Mulut. Lalu apa yang terjadi dengan hal yang lainnya? Kita pasti akan melindungi tangan yang kecepet itu. Tangan yang satu akan melindungi, lalu kita berusaha untuk berpikir apa yang bisa untuk menyembuhkan sakit itu. Jadi seluruh kita bisa melihat bahwa sakit di satu sisi membuat seluruh badan sakit. Karena mereka tidak lagi dua, tapi satu. Walaupun yang disebut ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada pikiran, ada macam-macam. Dan kalau orang, kita bisa melihat misalnya karena diabetesnya misalnya itu sangat akut, lalu dokter memutuskan ini harus diamputasi. Biasanya orang yang mempunyai pikiran yang menderita itu gimana? Jangan dokter. Kalau mungkin, kalau boleh mencari pengobatan alternatif terlebih dahulu untuk menyelamatkan kaki supaya kaki atau tangan jangan diamputasi. Benar? Nah, sekarang kalau orang hidup dalam perkawinan dikatakan mereka tidak lagi dua tetapi satu. Kalau terjadi konflik, harusnya gimana? Apakah boleh orang bercerai? Enggak, harus tetap mempertahankan itu. Maka Ibu Bapak Saudari terkasih, kembali diingatkan bahwa karena ketegaran hati mula maka terjadi perceraian. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, ditambah lagi kalau kita harus ingat dengan janji perkawinan. Siapa sudah lupa dengan janji perkawinan? Yang sudah menikah dan lupa dengan janji perkawinan. Sudah lupa? Lupa? Kalau Miss Dinar jangan ditanya karena belum pernah. Ya. Lupa? Masih ingat? Masih ingat janji perkawinan?
setia, mencintai sampai seumur hidup siapa? Ku atau mu? Aku akan setia, mencintai seumur hidup ku atau mu? Ku. Berarti kalau pasangannya meninggal, seharusnya gimana? Cari lagi atau tetap setia dengan pasangannya? Ingat janji perkawinannya. Aku mencintaimu dan setia kepadamu seumur hidupku. Berarti kalau pasangannya meninggal harusnya gimana? Menikah lagi atau tetap setia? Halo? Nah, kalau ada kasus, misalnya ada kasus, dia masih muda, waduh, masih muda, belum punya anak, jamu merang lagi. Jamu merang, rodo saru nih kenapa poyo. Untuk anak-anak tolong telinganya ditutup dulu, ya. Jamu merang itu singkatannya janda muda merangsang. Lalu ketemu dengan yang namanya duren sawit. Wah, udah keren sarang duit lagi. Nah, itu. Terus gimana biasanya? Apakah dia tetap setia dengan pasangannya yang sudah meninggal dua-duanya? Berarti yang mendorong dia menikah lagi itu karena apa? Seringkali karena hawa nafsunya atau keinginan untuk kehidupan duniawi atau nilai kesetiaan kepada pasangan. Halo, ini pelajaran. Halo, tetap setia dengan pasangan? Nah sekarang pertanyaannya, bisa menasehati teman-teman kita, saudari-saudara kita yang seiman dengan kita. Kalau terjadi itu. Kalau dalam hukum gereja, orang yang ditinggal meninggal boleh untuk melakukan perkawinan. Tetapi, kalau orang itu bercerai, gereja sendiri itu tidak bisa menikahkan secara gerejani orang tersebut. Kenapa? Nilai kesetiaan yang diungkapkan dan dinomorsatukan. Nah, sekarang kita bisa melihat kan, iki aku ngomong koyong ini koyong kursus persiapan perkawinan panjang lebar. Terus gimana? Kalau saya melihat ini menitannya itu sudah 23 menit. Khotbah. Dan itu nggak cocok untuk anak-anak. Baik, maka saya tegaskan lagi bahwa Tuhan menghendaki perkawinan itu adalah sampai seumur hidup. Karena untuk menegaskan, Tuhan membela nilai kesetiaan. Kenapa nilai kesetiaan? Karena Tuhan sendiri setia terhadap kita. Kita bayangkan, kalau orang itu nggak setia dengan pasangannya yang ketok welo-welo, cetok welo-welo di hadapannya, apakah dia diandaikan bisa setia dengan Allah yang tidak kelihatan? Halo? Tidak bisa. Demikian juga kita bisa melihat orang mau taat dengan hukum Allah. Tetapi coba, kalau orang itu dengan semena-mena melanggar lalu lintas saja misalnya, apakah dia bisa jaminan orang itu bisa taat dengan hukum Allah? Wong hukum saja yang kelihatan aja mudah untuk dilanggar, apalagi untuk melanggar hukum Allah. Lebih gampang lagi kan? Wong Allah aja nggak kelihatan. Maka kita bisa melihat kalau setia maka diperlihatkan dalam kehidupan yang nyata. Maka saya percaya dan saya yakin panjenengan semua akan memperlihatkan itu dalam kehidupan di tengah masyarakat. Amin. Maka marilah kita tegak berdiri.